Halo, kembali lagi di channel Redista. Kali ini gue nggak nge-review barang seperti biasanya, tapi kali ini gue mau ngebahas beberapa produk yang gue pakai sendiri untuk kerja sehari-hari di Redista. Dan kalau kalian perhatiin, ini temanya Fantech, dan ini bukan karena gue fanboy Fantech, tapi karena menurut gue produk-produk mereka itu bagus dan harganya terjangkau. Nah, seperti biasa, semua produk yang kita bahas ini kita jual di Redista. Untuk link pembeliannya kita taruh di deskripsi. Oke, jadi kali ini gue mau bahas 5 produk. Jadi ada kursi, keyboard, mouse, headset, dan headset stand. Dan untuk keyboard, mouse, dan headsetnya ini sebelumnya kita pernah bahas. Jadi kalau kalian mau informasi lebih lanjut, nanti link videonya kita taruh di deskripsi. Oke, jadi kita mulai dari kursi. Ini Fantech OCA 258. Ini gue udah pakai sekitar setahun dan sampai saat ini sih kondisinya masih aman. Di bagian rodanya ini masih enak buat kita geser-geser kursinya. Untuk hidroliknya juga masih enak. Untuk dudukannya, untuk foam dudukannya ini juga masih empuk. Untuk bagian senderannya ini juga masih enak. Terus juga nggak ada bagian yang rusak atau ada yang sobek. Dan nggak ada suara yang aneh-aneh. Jadi biasanya kalau kursi yang udah berumur tuh suka ada suara gesekan bahan. Kalau kita gerakin kursinya, ini masih aman. Untuk harga kursinya sendiri ini 1.079.000, dan justru pada saat kita rekam video ini kita lagi ada diskon dan ada bonus. Kalau kalian penasaran, kalian bisa klik link produknya di deskripsi. Untuk warna kursinya sendiri ini ada 6, ada hitam, abu-abu, putih, biru, pink, dan yang gue pakai ini warna hijau. Nah, ini ada 3 alasan kenapa gue suka dari kursi ini. Yang pertama itu di bagian senderannya, ini bahannya kayak jaring gitu, jadi kalau kita senderan agak lama itu nggak gampang panas. Terus yang kedua itu di bagian atasnya ini untuk headrestnya itu kita bisa atur posisinya, kita bisa naik turunin posisinya. Dan yang ketiga di belakang kursinya ini ada gantungan, jadi buat kalian yang kerja pakai jaket, kalian bisa langsung gantung jaketnya di belakang sini. Dan ini gue pakai fiturnya setiap hari. Paling ada satu hal yang gue sebenarnya kurang suka, dan ini sebenarnya sepele banget. Ini di kursinya itu nggak ada branding Fantechnya sama sekali, paling cuman ada logo ada label Fantech di bagian bawah kursinya. Nah, gue sih lebih suka kalau misalkan ada logo Fantechnya misalkan di senderan kursinya gitu, nggak harus ada tulisan Fantech, mungkin ada logonya aja. Oke, sekarang gue mau bahas untuk headset sama headset stand yang gue pakai. Ini jujur gue pilih karena modelnya keren dan harganya masih terjangkau. Jadi untuk headsetnya ini tipe Chief 2 HG20. Ini tersedia dalam 2 warna, ada hitam dan putih. Dan untuk headset standnya sendiri ini jujur gue agak bohong sedikit karena yang gue pakai itu justru yang nggak ada lampunya. Ini tipenya yang ada lampunya ini Tower AC3001S. Yang gue pakai sendiri itu sebenarnya yang AC3001 biasa. Nah, ini gue juga sekalian mau sedikit bahas untuk headset standnya. Jadi karena kita belum pernah bahas, ini untuk headset standnya ini pada saat kita rekam video ini kita jual di harga 179.000. Kita justru lagi ada dapat bonus untuk headset standnya. Untuk yang ada lampu RGB-nya ini dia ada kabel USB untuk ke komputer sebagai power lampunya, itu panjangnya 1,5 meter. Ini bahannya kabelnya braided. Terus di bagian lampunya sendiri ini ada 10 mode, jadi ada mode mati, mode RGB yang kayak sekarang ini, terus ada 8 warna yang kita bisa pilih dengan tombol yang di samping headset stand-nya ini. Dan ini dia nggak bisa nyimpan modenya ya, jadi kalau misalkan kita lagi di mode warna tertentu terus kita matiin komputernya terus kita nyalain lagi, itu dia akan kembali ke mode RGB pas kita nyalain komputernya. Tapi anehnya itu kalau misalkan kita modenya tuh dimatiin terus kita matiin komputer terus kita nyalain lagi, itu dia tetap mati ya, jadi dia bisa nyimpen kalau mati, tapi kalau kita di mode warna lampu tertentu itu dia nggak bisa nyimpen lampu yang kita setting. Di bagian bawahnya ada 3 kaki karet biar dia nggak gampang geser-geser di atas meja. Dan ini tersedia dalam 3 warna, jadi selain putih ada hitam dan merah. Dan untuk versi yang non RGB-nya juga ada 3 warna sama seperti yang ini, tapi pastinya harganya lebih murah di 89.000.
Untuk headsetnya ini gue pilih karena gue suka sama modelnya, tapi untuk harga 179.000 ini menurut gue dari sisi suara itu cukup bagus, sesuai sama ekspektasi dengan harganya. Untuk suara mikrofonnya sendiri juga menurut gue cukup oke. Dan ini dia kabelnya itu ada 3 colokan ya, jadi ini lebih buat ke PC, jadi satu buat headphone, satu buat mikrofon. Dan kabel USB-nya ini untuk lampunya, karena di samping headsetnya ini ada lampunya yang berubah-ubah warna sendiri. Ini lampunya kita nggak bisa atur warnanya dan kita nggak bisa matiin, jadi hanya nyala terus. Di bagian belakang headsetnya ini ada pengatur volume yang menurut gue cukup gampang aksesnya. Paling yang gue kurang suka itu kabelnya ya, dia meskipun bahan dasarnya itu kayak braided tapi dilapisin kayak plastik gini. Ini menurut gue lebih bagus kalau misalkan braided aja, nggak usah ada lapisannya ini. Untuk mouse ini gue pakai Rigor 2 WG10. Ini gue upgrade dari Logitech B100 dan gue cuman perlu mouse wireless yang murah dan ya berfungsi sebagai mouse. Ini harganya cuma 73.000 dan karena ini produk Fantech, ini bergaransi resmi 1 tahun dan ini gue udah pakai sekitar 3 bulanan dan selama ini sih aman-aman aja ya. Ini mouse-nya cukup lengkap dari sisi fitur. Ini ada tombol DPI, ada tombol back sama forward. Dan untuk baterainya sendiri ini gue masih pakai baterai bawaannya, ini masih aman-aman aja sih. Dan ini ada 3 warna, ada hitam, merah, dan abu-abu. Dan ini gue pilih karena laptop kerja gue ini warnanya juga abu-abu. Untuk keyboard ini sebenarnya gue bukan pakai buat kerja, karena gue kerja pakai laptop dan gue pakai keyboard laptopnya. Ini justru gue pakai di rumah karena keyboard gue sebelumnya itu ukurannya full size, sedangkan meja gue itu sebenarnya emang agak sempit sih ya, jadi gue ganti ke ini karena ukurannya lebih kecil. Jadi ini keyboardnya tuh MaxFit 61 Frost, dan nama Frostnya itu dari bahan yang casingnya ini semi transparan. Kalau kalian milenial kayak gue, mungkin kalian ingat dulu tuh banyak elektronik yang bahannya semi transparan. Dan ini gue suka karena ini jadi kayak sedikit nostalgia gitu. Dan ini dia ada 2 varian, jadi ada Frost dan Frost Wireless. Nah bedanya itu kalau yang Frost dia hanya bisa mode kabel, kalau yang Frost Wireless itu bisa selain kabel, bisa mode wireless dan mode Bluetooth. Dan untuk warnanya ini tersedia dalam 2 warna, jadi ada hitam dan putih. Gue sendiri sih pilih yang putih karena untuk tulisan di keycapnya itu lebih kelihatan. Ini juga tersedia dalam 2 varian switch, jadi ada blue dan red switch. Dan ini switch bawahnya itu merek Otemu, tapi bisa kita ganti dengan switch lain up to 5 pin. Gue sendiri sih pakai yang blue switch karena gue suka yang tactile. Dan gue sendiri pilih yang Frost Wireless karena untuk pertimbangan harga. Jadi yang Frost biasa itu harganya 499. Dan untuk yang Frost Wireless ini harganya 599. Jadi dengan nambah sekitar 100.000 kalian bisa dapat 2 mode tambahan, yaitu wireless dan Bluetooth. Oke, kayaknya gitu aja kali ini. Gue ingetin lagi, kita sebenarnya udah pernah bahas untuk keyboard, mouse, dan headsetnya. Kalau kalian mau nonton, link videonya ada di deskripsi. Dan kayaknya gitu aja kali ini. Kalau misalkan emang ada yang kurang atau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya di komen. Kalau kalian mau beli produk-produk ini, kita juga taruh link pembeliannya di deskripsi. Kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa bantu kita dengan pencet tombol like. Dan jangan lupa subscribe ke channel Redista biar nggak ketinggalan konten-konten baru kita. Oke, see you next video. Love you.